Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan perkuliahan kita di eh, kuliah microcontroller, atau sorry, sekarang namanya kuliahnya jadi embedded system ya, di kuliah embedded system, yaitu di bab selanjutnya. Setelah kemarin teman-teman sudah mengenal simulator, Proteus, dan juga eh, software untuk melakukan programming microcontroller, yaitu eh, CodeVision AVR ya. Ini kalau Logic Pro untuk kuliah yang lain ya, untuk kuliah programmable logic controller. Tapi kalau di embedded system kita pakai CodeVision AVR. Nah, hari ini teman-teman akan masuk ke fungsi-fungsi microcontroller ya. Ada fungsi timer, fungsi counter, fungsi ADC, dan segala macam. Tapi sebelum masuk ke fungsi-fungsi itu, kita akan pelajari dulu konsep dasar dari semua fungsi-fungsi yang nanti akan kita gunakan, yaitu teknik yang disebut sebagai interrupt atau interupsi. Nah, hampir semua microcontroller itu sebenarnya menggunakan teknik interrupt atau teknik interupsi. Cuma bagi teman-teman yang mungkin baru familiar dengan Arduino, teknik interupsi ini memang sudah dipermudah oleh Arduino. Jadi uh, mungkin teman-teman bagi yang familiarnya dengan Arduino, kita tidak terlalu, kita bahkan nggak tahu gitu ya bahwa di Arduino itu pun juga sebenarnya melakukan interupsi. Nanti ada saya kasih contoh simpel bagaimana sih sebenarnya teknik interupsi. Teknik ini sebenarnya adalah teknik yang sangat dasar digunakan untuk melakukan berbagai macam fungsionalitas, baik itu timing, counter ya, untuk melakukan perhitungan pencacahan, melakukan pewaktu atau timing, ADC, komunikasi data serial, dan segala macam. Ya. Nah, sekarang kita coba kenal apa itu interupsi. Uh, Kalau secara teori, interupsi artinya adalah pada saat microcontroller menjalankan sebuah rutin atau sebuah pekerjaan dalam loop while itu ya. Jadi melakukan sesuatu di dalam loop while. Nah, teman-teman bisa kemudian menginterupsi pekerjaan program itu. Lalu kemudian teman-teman meminta melakukan pekerjaan program yang lain. Mungkin kalau saya ceritain begini agak bingung. Saya buat sebuah ilustrasi singkat. Saya ganti dulu uh, screen-nya. Nah, jadi misal, perhatikan yang putih ini ya. Ini merupakan program utama di microcontroller, teman-teman. Setelah kita mulai programnya, kita inisialisasi macam-macam, maka ada program yang di dalam while satu yang berulang-ulang ya. Katakanlah misalnya membaca data atau gimana gitu. Nah, kemudian ini katakanlah ada sebanyak n baris program yang masing-masing harus dieksekusi ya. Jadi baris pertama, sintak pertama eksekusi, sintak kedua dieksekusi terus sampai sintak ke n gitu ya. Nah, kemudian rupanya di antara sintak pertama selesai mau masuk sintak kedua, dia muncul interupsi. Artinya apa? Microcontroller akan meninggalkan program yang ada di sintak ke-1 ini. Jadi dia tidak akan mengeksekut sintak kedua, dia akan masuk ke program saat interupsi. Misal program saat interupsinya adalah ini. Start, inisialisasi, sintak 1, sintak 2, programnya 2 baris, selesai. Nah, setelah program diinterupsi ini selesai, maka microcontroller akan kembali lagi microcontroller akan kembali lagi masuk ke mengeksekusi program yang tepat pada saat dia tadi meninggalkan program utama. Contoh, misalnya di sini yang ditinggalkan adalah program sintak 1 ya. Di sini sintak 1 itu kemudian dieksekusi, lalu kemudian dia diinterupsi antara sintak 1 sintak 2, berarti kan sintak 2-nya yang ditinggalkan ya, maka dia akan kembali lagi untuk mengeksekusi sintak 2. Jadi sintak 2, sintak 3, 4 sampai ke N dan kembali lagi ya, terus menerus gitu. Nah, inilah yang kemudian agak klik. Inilah yang kemudian menjadi konsep dari interupsi. Jadi ada dua program,
ini adalah program utama itu yang ada di bawah while 1, lalu kita buat program saat interupsi, pada saat kemudian terjadi interupsi, maka program utamanya ditinggalkan, dia akan execute yang program interupsinya. Sampai selesai, begitu selesai, dia akan kembali lagi ke sintak yang atau ke baris program yang dia tinggalkan tadi. Nah, dalam microcontroller, di situ ada sekitar 21 penyebab interupsi. Cukup banyak, 21 penyebab interupsi. Kalau mau dibagi, sebenarnya cuma terbagi menjadi 2, yaitu interupsi dari luar dan interupsi dari dalam. Nah, interupsi dari luar itu adalah input pada pin PD2, yaitu kita sebut interupsi 0, pin PD3 interupsi 1, dan pin PB2 interupsi 2. Jadi misalnya ada logika 1 pada pin-pin ini, maka akan terjadi, oh dia diinterupsi dari luar, gitu ya. Dia akan diinterupsi dari luar. Mungkin nanti habis ini saya contohin. Atau juga kemudian interupsi dari dalam, yaitu apa? Misalnya timer, counter, serial communication, ADC, atau kemudian menuliskan data di read-only memory, di ROM, di hard disk-nya microcontroller. Nah, itu juga merupakan sumber-sumber interupsi. Jadi kalau kita sedikit pindah dulu, ke rangkaian, ya, sedikit pindah dulu ke rangkaian. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada di PD2, nih, PD2 nih, PD2 INT0, berarti dia adalah sumber interupsi eksternal 0. PD3 berarti sumber interupsi eksternal 1. Dan juga PB2 sumber interupsi internal 2. Jadi ada 3 sumber interupsi, eksternal ya. Sumber interupsi eksternal ada 2, sumber interupsi internalnya nanti ada banyak, baik timer, counter, serial communication, termasuk I2C nanti, dan juga writing ROM ya. Nah, sebenarnya kapan sih kita menggunakan teknik interupsi ini? Saya balik lagi ke ilustrasi kita tadi. Jadi contoh, misalnya ya contoh. Ada programnya itu maunya begini. Tolong saya mau baca sensor. Sensornya katakanlah ada di ADC 1. Dia nempel atau kemudian masuk dibaca microcontroller lewat ADC 0, di ADC 0. Terus kemudian aturannya itu begini. Bacalah sensor. Tiap 1 menit baca sensor, tolong dikirim datanya melalui serial ke PC. Gitu ya. Jadi, bacalah sensor, tiap 1 menit, tolong kirim datanya ke PC. Dari sini, kita kan sebenarnya punya 2 program. Pertama, program untuk baca sensor. Yang kedua, program untuk kirim data ke PC melalui serial. Ada 2 kan. Nah, logikanya itu begini. Program baca sensornya itu ada di rutin utama di sini. Ya, program baca sensornya. Jadi baca simpan, baca simpan, baca simpan, baca simpan. Kalau sudah 1 menit, maka akan ada interupsi. Nah, sumber interupsinya berarti dari timer ya. Jadi di sini ada timer yang nanti dia akan mencacah selama 1 menit, yaitu ya jadi dibiarin aja nih baca sensor. Begitu kemudian 1 menit, dimanapun baris program baca sensor itu sudah 1 menit, maka kemudian apa? Masuk ke program interrupt. Program interrupt-nya apa? Data yang tadi sudah dibaca, tolong dikirim. Dikirim ke PC. Sampai selesai. Begitu dia sudah selesai, balik lagi ke baris program yang ditinggalkan. Balik lagi, baca sensor lagi selama 1 menit, gitu. Kemudian setelah selesai, diinterupsi 1 menit, maka dia akan kirim data sampai selesai, balik lagi. Nah, inilah fungsi interupsi. Ya, contoh ini adalah interupsi dari dalam. Atau interupsi dari luar itu begini, misal, ini misalnya nanti contoh yang akan saya lakukan. Misalnya saya pindah dulu ke sini. Saya itu bikin programnya adalah ini ada sumber interupsi, yaitu integer 0 ya.
interupsi 0 di PD2. Pertama, program yang saya buat adalah di LED ini saya suruh nyala bergantian. LED ini saya suruh nyala bergantian, terus, terus, terus. Begitu kemudian push button ini saya tekan, maka masuk sebuah sinyal interrupt, maka kemudian apa? Dia akan melakukan program yang lain, yaitu apa? OLED-nya 4 LED akan menyala bergantian 5 kali. Jadi 4 LED ini akan menyala bergantian 5 kali. Nah, ini contoh adalah sumber interupsi dari eksternal. Nah, begitu kemudian LED ini menyala bergantian sampai 5 kali, maka apa? Dia akan kembali lagi mengeksekusi program utamanya, yaitu apa? Menyalakan LED berjalan ya, menyalakan LED berjalan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana interupsi eksternal. Contoh lain dari contoh implementasi real ya dari interupsi eksternal itu adalah misalnya pada saat sebuah microcontroller atau sistem yang berbasis microcontroller, misalnya programmable logic controller atau programmable automation controller ya. Jadi yang biasa microcontroller yang dipasang di pabrik-pabrik. Nah, misalnya dia mengendalikan sebuah proses ya. Katakanlah misalnya mengendalikan sebuah proses pencampuran bahan kimia untuk obat ya. Itu yang sering dilakukan misalnya paling nggak yang saya tahu gitu ya, saya pernah melakukan itu. Nah, kemudian terjadi failure, terjadi kegagalan misalnya. Katakanlah misalnya ada sensor yang mati sehingga prosesnya terganggu. Maka sistem itu harus atau microcontroller ini tidak lagi kemudian mengendalikan proses, tapi dia harus kemudian menangani sistem shutdown. Jadi dia harus terhubung dengan sistem shutdown, dia harus menangani sistem shutdown sampai selesai. Nah, adanya sistem failure itu kan kemudian biasanya ditandai oleh sebuah sensor. Ini kok katakanlah misalnya sensornya nggak jalan gitu ya. Nah, maka dia seakan-akan kayak neken push button gitu secara otomatis, sedemikian sehingga muncul interrupt masuk. Yang tadinya menangani proses yang biasa, menjadi menangani proses yang lain. Sampai selesai, baru dia balik lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai teknik interupsi. Ya. Jadi, kalau saya balik dulu ke bahan kita, yang di PDF, ya. Jadi ini adalah interupsi microcontroller AVR termasuk yang saya pakai ATmega 32 itu juga punya 21 buah interrupt ya. Ada interupsi dari reset itu juga termasuk interupsi ya ternyata. Kemudian interupsi dari eksternal. Nah, sisanya ini internal baik dari timer, nanti counter, USART untuk komunikasi serial, ADC, analog komparator untuk melakukan komparasi, serial lagi TWI, kemudian juga untuk store program memory, jadi untuk naruh program di hard disknya microcontroller ya, di ROM-nya microcontroller. Nah, itu semua juga menggunakan interupsi. Nah, hari ini yang akan kita pelajari, kita implementasikan, itu adalah yang interupsinya eksternal. Bagi yang interupsinya internal ini nanti akan kita pelajari di masing-masing aplikasi. Misal, kalau kita belajar timer, nanti kita belajar interupsi untuk timer. Kita belajar counter, kita akan belajar interupsi untuk counter. Kita belajar komunikasi serial, kita akan belajar interupsi juga untuk komunikasi serial. Jadi yang ini kita fokus aja di external interrupt ya, terutama external interrupt 1. Oke, sekarang saya balik dulu ke program. Nah, di program ini saya kasih tahu kalau minggu kemarin kan saya kan bikin programnya itu rada gondrong ya. Karena kita pakai code wizard, kita pakai pembangkit sistem pembangkit code ya. Jadi programnya itu dibangkitkan oleh mesin sehingga kita harus menghapus sesuatu yang tidak kita pakai gitu ya. Nah, maka kali ini teman-teman akan saya ajari, misalnya males, saya kadang-kadang tuh jujur saya kadang males ya. Kalau saya nggak butuh, misalnya saya cuma butuh port C, saya nggak butuh port yang lain misalnya. Nah, itu eh, kadang kita kan males yang menghapus port A, port B yang udah kadung di setting gitu sama si code wizard. Nah, sekarang saya akan kasih contoh gimana caranya kita bikin project microcontroller, tapi kita nggak pakai code wizard. Oke, perhatikan ya. Sekarang saya bangkitin, saya mau bikin project baru, ya, new project. Nah, di sini
Saya meng-create new project, tapi tidak menggunakan code wizard, tapi menggunakan code yang biasa gitu ya. Jadi nanti programnya kosongan. Jadi ini saya no. Oke, saya no. Katakanlah sekarang semuanya saya simpan di folder pertemuan 9 kelas. Saya kasih nama misalnya programnya pertemuan 9. Misalnya. Project-nya kita kasih nama pertemuan 9. Saya save. Microcontroller yang saya pakai itu adalah ATmega 32. Kita pilih ATmega 32. Pilih ATmega 32, di oke. Tunggu bentar. Nah, nanti di sini teman-teman harus cek dulu, terutama di si compiling-nya, kita pakai ATmega 32, karena di rangkaian kita itu clock-nya, sumber clock kita adalah kristal 12 MHz, maka ini jangan lupa ditambahin jadi 12 MHz. Nah, kebetulan kita juga nggak butuh yang macam-macam ya. Jadi misalnya kita nggak butuh mengurangi jumlah vektor interrupt juga nggak butuh. Kemudian kita juga masih belum pakai I2C atau SD card atau alphanumeric LCD kita belum butuh, jadi ditinggalin aja. Jadi di sini di code generation-nya aja kita sampaikan. Kemudian before build, after build dibiarin aja dulu. Lalu kita oke. Nah, di sini muncul project kita yang baru, dan dia hanya meng-create ini aja, yang sangat simpel, yaitu include io.h dan program awalnya. Mungkin kalau kemarin teman-teman ngelihatnya di sini pakai Mega 32H ya. Nah, kalau kita nggak pakai code wizard, memang kita sudah langsung dikasih include io.h. Jadi informasi-informasi tentang microcontroller kita tadi, yaitu dia adalah microcontroller ATmega 32 dengan kecepatan frekuensinya adalah berapa? 12 MHz, itu semua sudah disatukan di include io.h ini. Oke? Oke. Nah, sekarang kita buat program untuk melakukan interrupt. Sebelumnya saya balik dulu di teori, ya, di sini di PDF. Sebentar, udah balik lagi ya di PDF ya, oke. Nah, sekarang di PDF ini teman-teman bisa melihat. Kalau saya kemudian mau men-setting sebuah interrupt eksternal, maka ada 4 register yang harus saya set. Teman-teman saya nggak tahu, sama Pak Franky diajarin nggak sebenarnya konsep dasar microcontroller itu sebenarnya adalah setting-settingan register. Contoh, kalau kita mau membuat port port C sebagai output, itu kan sebenarnya kita setting register dulu tuh, namanya DDRC. DDRC harus dikasih FF. Semua pin di port C itu sebagai output. Nah, itu namanya setting register. Termasuk juga pada saat teman-teman mau mengaktifkan sebuah interrupt, teman-teman juga harus setting register. Dan ada 4 register yang harus teman-teman setting. Yaitu register GICR, General Interrupt Control Register, kemudian ada GIFR, General Interrupt Flag Register, kemudian ada MCU Control Register, dan yang terakhir adalah MCU Control and Status Register. Makanya ini bedanya kalau main-main microcontroller, programming low level sama Arduino. Kalau Arduino itu semua udah ditangani sama Arduino-nya. Makanya kita kadang bagi untuk aplikasi yang butuh macam-macam agak susah kita kalau misalnya pakai Arduino. Dan kenapa juga mungkin kalau diadu kecepatan ya, orang programming pakai Arduino sama pakai microcontroller yang biasa, mungkin kadang microcontroller yang biasa itu bisa lebih cepat karena kita bisa mengakses semua low level dari microcontroller tersebut. Oke, sekarang yang pertama yaitu GICR, General Interrupt Control Register. Saya gedein dikit deh. Nah, ini. Nah, General Interrupt Control Register
kita tahu namanya juga microcontroller 8 bit ya, jadi 88 bitnya setiap register isinya 8 bit. Walaupun di sini yang aktif, yang bisa kita ubah-ubah cuma 3 bit 3 bit akhir. Bit 5, bit 6, bit 7 ya. Kalau saya mau mengaktifkan interrupt 0, maka di sini ya, di sini harus dikasih logika 1. Nih, ini kasih logika 1. Kalau kemudian di sini kita mau ngaktifin interrupt 1, maka interrupt satunya kasih logika 1. Kalau misalnya kita mau mengaktifin interrupt 2, maka di sini kasih logika 1. Jadi misalnya saya cuma mau ngaktifin interrupt 0, maka nanti yang harus saya tulis begini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Gitu. Ya. Ini untuk di GICR-nya. Jadi 0000 0010. Oke. Oke. Nah, kemudian General Interrupt Flag Register. Flag itu apa sih? Flag itu adalah untuk nyeting kalau interrupt-nya udah selesai. Jadi nanti yang men-trigger interrupt kan kalau sudah selesai tadi kan kembali ke program utama ya dari program interrupt. Nah, yang men-trigger si program interrupt itu si microcontroller mengeksekusi kembali program utama, nah itu adalah si flag-nya ini. Sama settingannya ya. Nah, di sini dikatakan yaitu yang kita setting cuma bit ke-567 ya dengan nilai awalnya 0. Jadi dikatakan begini. Contoh bit ke-6. Ketika terjadi external interrupt, maka flag-nya dibuat 0. Setelah rutin external interrupt selesai, dieksekusi, maka dia di set 0. Sorry, tadi dia di set 1, maka dia di set 0. Jadi kalau misalnya, oh dia udah berhenti, nanti jadi misalnya dia, ini akan ada interrupt 0 nih, gitu. Dia akan di set 1. Pada saat interrupt-nya masuk, dia akan di set 1. Tapi begitu kemudian interrupt-nya dia 0, maka kemudian sudah selesai, maka dia akan harus di set 0 kembali. Ya. Nah, itu adalah General Interrupt Flag Register. Jadi ini pemicunya, ini yang menandakan kalau dia udah selesai. Lalu di sini ada microcontroller unit, MCU itu microcontroller unit ya, control register. Nah, di sini kodenya banyak nih. Nih, ya. Semua ini aku pakai dengan kode di sini adalah dari ISC 00 sampai SM dan segala macam. Oke, kita pelajari bit per bit. Ya. Pertama bit 2 sama bit 3 nih. Yaitu ISC 11 sama ISC 10. Ini untuk mengatur sensitivitas yang akan dimiliki port eksternal interrupt 1. Ya. Nah, jenis sensitivitasnya adalah, maksudnya sensitivitas itu, misalnya dia di sini 00, ini settingan untuk interrupt 1 ya. Kalau misalnya di sini 00, maka kemudian low level dari interrupt 1 mengenerate interrupt request. Oh, oke. Jadi dia itu high level atau low level atau high level gitu ya dalam menentukan ini tergantung dari hardware. Maksudnya itu begini. Misal ya, kalau dia settingannya 00, maka interrupt request itu akan terjadi ya. Jadi interrupt itu jadi dia akan terpicu gitu maksudnya. Dia akan terpicu pada saat dia low level. Jadi misalnya nih, ini kan atau kita gini ya. Ini sama misalnya untuk interrupt ini interrupt sense control untuk external interrupt 1. Nah, ini kalau di sini untuk external interrupt 0 ya. Untuk external interrupt 0. Jadi misalnya misal untuk ini kan untuk yang 0 ya. Kalau kita buat 00, maka interrupt itu akan muncul pada saat si pin pin D3, interrupt 00 kan pin D2 apa pin D3? Lupa saya ini. Nah, nih pin D2, pin D2. Kalau pin D2 ini 0, maka dia akan interrupt.
Kalau maunya kayak gitu, kita setting 00. Kalau kita setting 01, any logical change on interrupt 0 generates an interrupt request. Kalau kita setting dia di sini, ya, di microcontroller unit register ini adalah 00, 01, ya, 01, maka kemudian dia nggak peduli 0 atau 1. Yang penting kalau dia 10 akan munculkan interrupt. Kalau dia kemudian 01 muncul interrupt lagi. Jadi pokoknya yang penting perubahan logika itu akan memunculkan interrupt request. Nah, kalau dia adalah 10, maka terjadi falling edge, generate interrupt request. Falling edge itu begini, logika tinggi ke rendah. Jadi selama terjadi logika tinggi ke rendah, maka dia akan interrupt request. Ya. Jadi gitu ya logikanya. Jadi kalau ada logika tinggi ke rendah, dia akan ada interrupt request. Nah, kalau dia settingnya 1-1, maka rising edge. Kalau ada logika rendah ke tinggi, jadi misalnya awalnya 0, tapi tiba-tiba jadi 1 kan, awalnya 0 terus tiba-tiba 1 gitu. Nah, itu maka akan memunculkan interrupt. Ya, logikanya seperti itu. Oke, nanti kita akan coba di eksperimen. Saya juga masih belum ngatur ya, masih belum ngatur dari contoh. Nanti kita lihat aja contohnya. Ya, nanti kita pakai kalkulator programmer. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah microcontroller unit control untuk status register. Ini adalah interrupt sense control untuk 2. Kalau ini kan interrupt sense control-nya untuk interrupt 1 sama interrupt 0. Nah, kalau interrupt 2 itu ada di sini nih, ya. Ada di sini. Khusus cuma pin ini doang. Cuma pin 6 doang, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau dia ditulis 0 maka falling edge. Tapi kalau ditulis 1 maka rising edge. Jadi kalau interrupt 2 dia cuma punya falling edge atau rising edge gitu. Jadi dia kalau dia dari sinyal rendah ke tinggi atau kemudian sinyal tinggi ke rendah. Oke. Nah, itu ya yang menjadi Yang menjadi ini kita pelajaran kita agak membingungkan memang di awal, tetapi kita akan coba untuk memprogram menggunakan Proteus dan CodeVision. Oke, kita balik dulu ke program di Proteus. Oke, ini ya program yang tadi kita buat. Nah, ceritanya program yang ingin saya buat adalah saya pengen kayak tadi. Saya punya program, mungkin enaknya kita ke Proteus dulu deh daripada ke CodeVision nih. Kita ke Proteus dulu. Ini ke Proteus. Jadi saya ingin membuat gerakan dari kiri dari sini ke sana gantian. Begitu kemudian di sini saya klik satu button gini, jadi saya kasih tegangan high ini sebenarnya, ya. Saya kasih tegangan high gitu, maka kemudian dia akan mengerjakan interrupt, yaitu program di interrupt-nya 4 LED nyala, 4 LED mati, bergantian 5 kali. Setelah dia selesai, dia kembali lagi ke program utamanya dia, yaitu geser, ya. Geser-geser program lagi. Oke, nah itu yang ingin saya buat untuk ini yang pertama, karena saya pengen memecah kuliah ini menjadi dua video supaya bisa di-share lewat WA. Jadi saya cukupkan dulu untuk yang video 1, kita lanjutkan di video 2. Oke, terima kasih. Habis ini lanjut langsung di video 2. Mohon maaf tadi teman-teman, di video yang pertama, tadi saya ada kesalahan ya, menjelaskan sesuatu tapi tampilannya masih tampilan yang PDF gitu ya. Yaitu bagaimana cara kita untuk memprogram microcontroller menggunakan CodeVision AVR, tapi kita nggak pakai CodeWizard. Oke? Jadi di video yang pertama itu ada kesalahan, karena saya nggak nampilin tampilannya yang sesuai. Nah,
di video ini saya akan memperbaiki gitu ya, akan ngasih tahu teman-teman gimana cara memprogram microcontroller, tetapi kita tidak menggunakan code wizard. Enaknya pakai code wizard itu nggak pakai code wizard adalah kalau nggak pakai code wizard itu, eee, program-program atau template-template program yang kita nggak butuh itu nggak akan dikeluarin. Karena nanti yang dikeluarkan hanya cuma, include-nya, kemudian, eee void main dan while loop, udah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya masih pakai pakai program yang tadi ya, yang apa, yang, interupsi tadi. Jadi misal kita mau bikin, program yang baru nih, ya. Ini misalnya saya buat new-nya new project. Oke, nah di sini ada, jendela, mau milih apa, mau pakai code wizard apa enggak. Kalau memang kemudian nggak pakai code wizard, itu langsung aja kita klik no. Nah, nanti kita akan, punya project baru gitu ya. Kita akan punya project baru. Misalnya nih supaya nggak apa, atau saya tumpuk aja langsung di project di sini, misalnya namanya project interupsi. Oke, saya enter. Oke. Nah, project interupsi ini kita masih pakai microcontroller yaitu ATmega32. Kita cari aja ATmega32-nya. Oke, ini ya, ini ATmega32. Dan nanti file bahasa C-nya kita sebut interupsi.c, gitu. Kita oke. Nah, sekarang kita muncul configuration project. Teman-teman harus mengkonfigurasi dulu. Pertama kita ke si compiler, ya. Pertama kita ke si compiler. Nah, di si compiler ini kita harus tetapkan dulu. Jadi sekali lagi microcontroller yang kita pakai ATmega 32 dan clock-nya. Kita kan tadi di rangkaian pakai clock 12 mega. Jadi di sini harus diganti dulu 12 mega. Nah, karena kita nggak pakai library yang aneh-aneh, maksudnya kita nggak masih belum belajar komunikasi I2C, kita nggak naruh data ke SD card, kita belum pakai LCD, nanti kalau sudah pakai LCD kita pakai ya, terutama nanti di aplikasinya apa ADC, kita nggak pakai graphical display yang lain, kita juga nggak pakai resistive touchscreen gitu. Jadi yang umum-umum aja, maka kemudian cukup kita setting di code generation gitu ya, di code generation. Kita juga nggak pakai yang global divine dan yang lain-lain itu nanti untuk sudah tingkat intermediate to advance ya kalau belajar yang kayak gini. Nah, maka langsung aja kita oke. Oke, langsung kita oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita pakai yang nggak pakai wizard, kita nanti akan diberikan bentuk jendela seperti ini. Artinya, nanti semua register-register kayak misalnya port C itu sebagai port output. Nah, itu harus kita setting sendiri. Enaknya kita dapat template yang benar-benar kita butuhkan gitu loh. Jadi misalnya kan kalau pakai code wizard itu nanti ada template port B, ada port A, ada port D yang nggak kita pakai. Oke. Nah, eee, ini enaknya. Jadi nanti tadi program yang saya jelaskan itu kita kan diawali dari sini ya, dari program seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya copy paste ya misalnya kita V gitu, Ctrl V, eee, oh ini include-nya jadi hilang ya. Nah, ini kita pakai. Nah, bedanya juga kemarin waktu kita pakai code wizard kan di sini mega 32.h gitu ya. Nah, sekarang dia sudah pakai include io.h. Kalau io.h itu artinya informasi ATmega 32, kemudian library apa yang kita pakai, frekuensi 12 Hz, megahertz yang kita pakai, itu semua dienkapsulasi dalam satu library yaitu io.h. Nah, oke, kemudian kita sudah masukin ini, kita compile. Sebenarnya sih teman-teman bisa build all project, tapi kalau saya lebih suka eee, compile dulu baru di-build supaya kita tahu gitu salahnya di mana. Oke, nah ini nggak ada error karena tadi udah dijelaskan yang tadi ya. Oke, kemudian kita build. Oke, nah kemudian hasilnya sudah bisa kita dapatkan. Ini saya ganti jendela ya, saya tambah, saya masuk ke Proteus, share.
Nah, ini Proteus lagi. Nah, tadi kan kita pakai interupsi ya, sekarang kita cari interupsi.hex-nya. Nah, nih ada di interupsi.hex. Tadi kan karena filenya namanya interupsi. Ya udah, kita open, udah sisanya udah benar, kita oke, kita running. Nah, kita kembali lagi ke program yang tadi. Bisa kelihatan ya programnya udah bener jalan. Ini misalnya di sini kasih interrupt, maka nanti D7 ya, dimulai dari D7. Oke. Nah, ini sekedar untuk mengganti masalah yang tadi yang saya sempat jelasin di video, tapi tampilannya masih tampilan PDF gitu ya. Jadi akhirnya membingungkan teman-teman semua. Nah, ini aja dari saya untuk sekedar video ralatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.